Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Saya akan membawakan renungan yang saya beri judul Karena Bapamu Tahu. Oke, yuk mari kita lihat dulu ayatnya. Kita buka dulu dari firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Matai atau Matius pasal yang ke-6. Saya akan mulai dari ayat yang ke-7 ya. Oke, ini adalah Injil Matius atau Matai pasal 6 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Dan ketika berdoa, janganlah bertele-tele seperti bangsa-bangsa lain, karena mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata mereka akan didengarkan. Sebab itu janganlah menjadi sama dengan mereka, karena Bapamu mengetahui hal-hal yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Oke rekan-rekan, kalau kita baca ayat-ayat ini, maka kita bisa berasumsi kalau Bapa Sorgawi kita udah tahu kita butuh apa ya, apa yang kita butuhkan. Nah rekan-rekan, karena itu banyak dari antara kita yang suka tanya gitu ya, Kak, kalau udah tahu Bapak kita udah tahu apa yang kita butuhkan, ngapain berdoa? Ya nggak usah doa dong. Ya jadi sah dong kalau nggak doa ya. Apalagi kalau disambungkan lagi dengan pendapat sesat, pendapat orang-orang yang berkata bahwa perjanjian baru membatalkan perjanjian lama ya. Nah rekan-rekan, itu adalah teologi agama lain ya, bahwa ada kitab yang menyempurnakan perjanjian lama ya, atau Torah ya. Kita nggak seperti itu. Perjanjian baru kita percaya, perjanjian lama pun kita percaya ya. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan, kita percaya 66 kitab ya. Jadi kita menolak teologi bahwa ada kitab yang melengkapi atau menyempurnakan kitab sebelumnya ya. Kalaupun ada pendapat seperti itu, maka harusnya apa yang terjadi? Yang terjadi harusnya adalah kitab lamanya juga dipercaya, kitab baru juga dipercaya ya. Karena kalau namanya menyempurnakan, berarti harus ada yang lama dulu ya. Ibaratnya kayak misalnya ada orang yang berkata, Pak, rumah Bapak saya upgrade ya. Artinya apa? Ada rumah yang lama ini, lalu rumah yang lama ini diperbaiki atau di-upgrade ya. Jadi yang lama kalau menyempurnakan, maka yang lama juga harus tetap ada ya. Oke rekan-rekan, ada yang berpendapat ya, kalau udah tahu Bapak Surgawi udah tahu apa yang kita butuhkan, ngapain lagi kita berdoa ya? Jawabannya teman-teman, karena apa? Karena kita menaati perintah Tuhan Yeshua HaMashiach ya. Kita punya junjungan, namanya adalah Adonai Yeshua HaMashiach. Dan kalau kita baca dengan teliti teman-teman, makanya tiap kali kita ngomongin soal firman Tuhan, selalu saya berkata apa? Firman Tuhan selalu kita bicara soal apa? 3 hal. Konteks, konteks, dan konteks ya. Jangan diambil atau dicabut dari konteksnya ya. Sekarang tetap masih di Matai atau Matius 6. Tadi nyampe ke ayat ke-8 berkata, oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, dan selanjutnya. Kita tahu lah ya, the Lord's Prayer ya, atau doa Bapa kami. Yuk saya mau baca sekali lagi, mulai dari ayat yang ke-8. Sebab itu janganlah kamu menjadi sama dengan mereka ya, orang-orang bangsa-bangsa lain, karena Bapamu mengetahui hal-hal yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. 9. Oleh karena Bapa Sorgawi udah tahu apa yang kita butuhkan, oleh karena itu Yesus bilang apa? Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa. Paham rekan-rekan ya? Karena Bapa Sorgawi kita udah tahu apa yang kita butuhkan, oleh karena itu hendaklah kita berdoa ya. Bukanlah karena Bapak udah tahu, hendaklah kita nggak usah berdoa, nggak gitu ya. Jadi justru karena Bapa Surgawi kita udah tahu apa yang kita butuhkan, oleh karena itu ayat 9 berkata apa? Hendaklah kamu berdoa ya. Nah bedanya apa di sini ya? Ada bangsa-bangsa lain yang karena ilah-ilah mereka nggak tahu apa yang mereka butuhkan ya, makanya mereka doanya panjang ya, seperti mantra ya, diulang-ulang dan lain sebagainya ya. Tapi karena Bapa Surgawimu rekan-rekan tahu apa yang kamu butuhkan, oleh karena itu berdoalah ya. Justru bukan janganlah berdoa ya, tapi berdoalah. Tapi doanya gimana? Doanya demikian, Bapa kami yang ada di surga ya. Jadi artinya apa rekan-rekan? Rekan-rekan artinya kita perlu berdoa. Kenapa?
Karena kita punya Bapa di surga. Kita punya Bapa ya. Kita punya Bapa ya. Dan kalau punya Bapa tuh beda. Apa bedanya? Bedanya kalau punya Bapa bukan soal mau nggak mau ya. Banyak orang bilang ya, wah kalau kamu nggak begini-begini nanti Bapa nggak mau memberkati kamu ya. Rekan-rekan, soal hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa kita bukan soal mau nggak mau. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata apa? Karena Bapa surga udah tahu apa yang kita butuhkan, maka berdoalah Bapa kami yang ada di surga. Artinya apa rekan-rekan? Doamu itu pasti didengarkan ya. Pasti didengarkan. Kenapa pasti didengarkan? Karena dia Bapamu ya. Dan Bapa yang tahu kebutuhan anaknya nggak mungkin nggak akan memberikan. Kecuali bapaknya miskin ya. Kalau bapaknya nggak punya, ya udah apa boleh buat. Tapi Bapamu yang di surga itu tidak miskin. Bapamu surga itu maha kuasa. Jadi kalau dia maha kuasa, dia pasti bisa memberikan. Masalahnya mau nggak? Tapi di sini dikatakan apa? Kalau kita berdoa katakan Bapa kami yang ada di surga. Ya, artinya apa? Kita mulai doa kita dari posisi kita sebagai seorang anak. Saya tahu ada pengajaran ya bahwa Anda ini atau kita ini adalah mempelai, adalah apa ya, banyak lah ya. Tapi jangan pernah kita lupakan bahwa kita ini adalah seorang anak. Dan Tuhan Yesus berkata kalau kita berdoa dimulai dengan apa? Bapa kami yang ada di surga. Maka teman-teman, hari ini saya juga berdoa kalau Anda punya pergumulan, Anda punya keinginan, Anda punya permintaan kepada Tuhan, berdoalah ya. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi berdoalah ya. Karena dia tahu, berdoalah dan doanya apa? Bapa kami ya. Artinya apa? Berdoalah sebagai seorang anak yang tahu persis apapun yang kita butuhkan sebagai seorang anak, pasti Bapa akan memberikannya. Karena apa? Karena kita anak. Karena apa? Karena dia Bapa ya. Jadi beranilah masuk ke tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan di saat kita membutuhkan. Kalau Anda butuh, berdoalah. Dan mulailah doa dengan suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Fakta bahwa dia adalah Bapa dan saya adalah anak ya. Kalau anak minta apapun juga yang kita butuhkan yang baik untuk kita, pasti Bapa kita bilang apa? Aku turutin, aku berikan. Karena apa? Seorang Bapa yang gak baik aja tahu memberikan apa yang baik buat anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga ya. Bapamu di surga adalah Bapa yang baik, yang pasti memberikan apapun juga yang Anda dan saya butuhkan ya. Jadi hari ini beranilah masuk ke tahta karunia, karena kita tahu bahwa kita akan mendapatkan pertolongan di saat kita membutuhkannya. Karena apa? Karena dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.